Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Garuda Fans Channel Shitane. Timnas Indonesia diminta Malaysia juara Piala AFF lebih dulu ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Saran itu disampaikan salah satu netizen Malaysia dengan akun Timnas Harimau Malaya Malaysia. Di mana-mana juara AFF dulu baru main di Piala Dunia. Ini AFF senior saja belum pernah juara, mau masuk Piala Dunia 2026. Ente mimpi. Aku yakin lawan Cina kalah, apalagi Jepang, sehingga gagal kepusingan ronde keempat, tulis akun Timnas Harimau Malaya Malaysia di laman Facebook. Yang artinya guys, aku yakin lawan Cina kalah, apalagi lawan Jepang. Akibatnya Indonesia gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya jawab ya. Juara Piala AFF juga tidak menjamin sebuah negara berprestasi di level yang lebih tinggi. Thailand yang tercatat 7 kali juara Piala AFF terbukti kesulitan bersaing di level Asia saat ini. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, langkah skuad Gajah Perang julukan Timnas Thailand terhenti di babak kedua. Begitu juga dengan Timnas Malaysia, negara yang pernah juara Piala AFF 2010. Langkah skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia terhenti di babak kedua setelah kalah saing dari Kyrgyzstan dan Oman. Bagaimana dengan Timnas Indonesia, negara yang 6 kali finish runner-up Piala AFF? Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda berada di posisi 4 dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Jika sanggup finish di posisi 4, Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak keempat, Timnas Indonesia hanya perlu menang atas Cina di matchday 9, sambil berharap di laga lain Bahrain imbang atau kalah dari Arab Saudi. Bahkan Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup C. Kondisi itu terjadi jika Timnas Indonesia memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, menang atas Cina dan Jepang. Syarat kedua, berharap Australia cuma mendapatkan tambahan 1 angka di 2 laga sisa melawan Jepang dan Arab Saudi. Tetapi jangan sampai Australia kalahnya lawan Arab Saudi, karena akan menjauhkan jarak poin kita dengan Arab Saudi yang saat ini selisih 1 poin di atas kita. The Socceroos harus kalahnya lawan Jepang, karena hasil kemenangan Jepang tidak berpengaruh terhadap kita Timnas Indonesia, mengingat poin Jepang sudah lolos ke Piala Dunia. Syarat terakhir, berharap Arab Saudi pun hanya memperoleh maksimal 2 poin di laga sisa. Jadi kita harus banyak berharap juga ke tim lain ya guys. Ada lagi nih guys, komentar netizen Malaysia dari Aziz Dianambe Mahendra. Saya nak tanya, apa nggak malu Indonesia tak pernah juara AFF? Malu je. Di pusingan ronde 3, saya sumpahin kalah sama Cina dan Jepun. Indonesia masih di bawah Malaysia dan tak layak ke World Cup. Pemain juga banyak pula dari Belanda. Saya yakin mereka bela timnas karena followers doang. Artinya saya mau tanya, apa nggak malu Indonesia tak pernah juara AFF? Malu aja, di putaran ronde 3 saya sumpahin kalah sama Cina dan Jepang. Indonesia masih di bawah Malaysia dan tak layak ke World Cup. Pemain juga banyak pula dari Belanda. Saya yakin mereka bela timnas karena followers doang. Gitu guys komennya. Nah, ini saya jawab buat akun Aziz Dianambe Mahendra. Gak dapat Piala AFF kenapa harus malu? Gak masuk kalender FIFA juga dan poin tidak berpengaruh besar untuk ranking FIFA. Kalau Indonesia di bawah Malaysia, kenapa ranking FIFA Malaysia di bawah Indonesia? Anda kocak banget Aziz. Minimal kalau mau bersuara buka data food ranking FIFA dulu bro. Saya sempat nggak paham kalimat Anda dipusingkan ronde 3. Artinya apa sih? Saya tanya tuh kan ke Pak Su, ternyata artinya di putaran ronde 3. Kalau di kita pusingkan sakit kepala ya guys. Nah di sini aja udah beda bro untuk level bahasa. Lalu soal pemain timnas Indonesia yang Anda bilang itu orang Belanda, mereka itu anak bangsa Indonesia
yang pulang ke negaranya untuk membela timnasnya sendiri. Saya saranin Ngana banyak baca bro, sudahilah hati yang penuh aura negatif itu. Sampai iri dengkinya juga lewat jari-jari gitu, Masya Allah. Untuk para netizen Indonesia, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Breaking news guys, ada perubahan waktu kick off pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang yang kemungkinan bersamaan dengan malam takbiran jelang Idul Adha. Laga ini dijadwalkan pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Semula kick off pertandingan ini adalah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pesan untuk Bapak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN, mohon untuk berkoordinasi untuk semua moda transportasi jam operasionalnya ditambahkan Pak. Mengingat supporter dan pecinta sepak bola Indonesia sebagian besar menggunakan transportasi umum. Seperti pertandingan lalu melawan Bahrain, para supporter dan pecinta sepak bola Indonesia terpaksa harus tidur di stasiun menunggu pagi untuk bisa pulang menggunakan kereta pagi atau Transjakarta pagi. Mohon tidak terulang kembali Pak, apalagi momen melawan Cina bertepatan dengan Idul Adha. Semoga sampai ya pesan ini ke Bapak Erick Thohir. Tim asuhan Patrick Kluivert wajib hukumnya buat kalahkan Cina terlebih di hadapan supporter sendiri. Itu akan menjaga asa mereka melangkah ke babak selanjutnya guys. Jika kalah akan menyulitkan perjuangan JIJS dan kawan-kawan karena di laga pamungkas grup C akan melawan Jepang. Seperti diketahui, tim Samurai Biru begitu kuat, apalagi bermain di kandang sendiri. Pertandingan Timnas Jepang versus Timnas Indonesia akan berlangsung Selasa 10 Juni 2025 di Suita Municipal Stadium Osaka. Hasil imbang pun rasanya agak berat didapatkan skuad Garuda guys. Timnas Indonesia masih punya kans untuk tampil di Piala Dunia 2026. Meski tidak mudah, peluang itu belum sepenuhnya tertutup hingga pertandingan ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C. Skuad Garuda menempati posisi keempat dengan 9 poin. Sekian dari saya guys, semoga menambah info terupdate untuk Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Sehat selalu Anda dan keluarga. Just leave your comment below. See you and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.